Yang lebih dahsyat lagi Bu ya, ini tentang berkunjung, tentang ketika kita didatangi tamu Bu. Bahkan Bu, ketika kita sangat senang kehadiran tamu dan kemudian Bu, Masya Allah, ini keutamaan rumah kita dikunjungi oleh orang lain Bu ya. Seperti Bu Santi saat ini, Insya Allah Bu, amin. Mudah-mudahan dapat keberkahan ini. Apa itu Bu? Maka ketika para tamu pergi meninggalkan rumahnya, maka seluruh binatang-binatang yang berbisa, yang tidak baik Bu, akan pergi meninggalkan mereka juga. Keluar dari rumah. Tapi di luar sana ada Bu ya, orang yang berbasa-basi. Coba mereka mana mampir lah tuh, abi. Padahal abi makan sebelah sinaha ya mah. Padahal nggak Bu, kalau dia senang menjamu tamunya, rumah yang dikunjungi, Masya Allah Bu. Ini kata Nabi Bu, ketika tamu itu keluar, maka seluruh hewan-hewan yang buruk Bu akan ikut keluar bersama tamu mereka. Punten bukan berarti Ustaz sin abi bertamu bisa kita hewan untuk kenal Bu. Maksudnya keluar dari rumahnya. Ya. Ditambah Nabi pernah bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fal yukrim doifahu. Masya Allah. Ada ustazah di sini ya. Hafal Ibu ya hadis ini Bu ya. Nabi bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hari kiamat, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Jamu tamu dengan jamuan yang terbaik. Terlebih Bu, ini spesial khusus Bu ya, menjamu tamu. Apalagi ternyata bertepatan kita sedang berpuasa. Mungkin ayamul bid, mungkin Senin Kamis, mungkin saum Daud, ibu sedang saum, datanglah tamu. Ibu nggak perlu punten cenanya abi teu masaknya punten, ya kudu. Dan ibu saum teu kudu gitu. Jangan Bu ya, ketika datang tamu kita harus bahagia. Kadang bener Bu ya, tergantung tamu saat membika sebelah dan mangga sebelah kacang jeung aku wungkul enggak. Siapa perlu muliakan tamu kita Bu? Ya. Dan jangan ditawarin, ini poin penting Bu ya, jangan tawarin badai naon dah Bu. Bukain biar dia yang mengambil. Ya. Oh? Ajak Jawa gitu. Ya. Jadi Bu, kalau kita ini Bu siapkan semuanya biar mereka yang jangan Bu mau makan apa? Oh, ayam bakar. Oh, ayam Bu ayam bakar mah hayang naon apa. Jadi apa yang kita ada Bu hidangkan dan biarkan tamu ini cara memuliakan tamu. Kecuali kita memang nggak berpuasa kemudian Bu punten ini aduh kebetulan memang tidak lagi masak, yuk kita makan di luar, silakan Bu. Intinya coba kalau kita tahu ibu ini kesukaannya apa, kita siapkan Bu. Itu cara memuliakan tamu. Dan ketika kita memuliakan tamu Ibu, ini pertanda keimanan kita baik di hadapan Allah. Nabi yang mengatakan, siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah dia memuliakan tamunya. Dan ini menggambarkan tamu secara umum, Bu ya. Apakah dia muslim ataupun kafir, apalagi seorang muslim, maka berikan jamuan terbaik baginya, ya Bu ya. Nah, kemudian terkait puasa tadi Bu, kata Nabi SAW, ketika kita berpuasa, ya maaf, jangan punten lah tong ka rumah abdinya. Entong Bu. Silakan mereka lagi di mana? Lagi mau di rumah dadakan, ya udah alhamdulillah nggak diantos. Ibu suguhkan makanan. Nabi pemuda tadi Bu ya nyuguhin kurma. Makanya ketika dia pergi menyendiri, Nabi bertanya, bagaimana keadaanmu hari ini ya Rasul? Aku sedang berpuasa. Ini yang punya rumah Bu. Nabi mengatakan, tidaklah seseorang yang sedang berpuasa dan makanan yang di rumahnya dimakan oleh tamunya, maka malaikat akan bersalawat baginya sampai tamunya berdiri meninggalkan rumahnya. Allahu Akbar. Ini Bu ya, memuliakan tamu juga adalah amal yang sangat luar biasa. Khususnya ketika kita sedang berpuasa. Ya Bu ya. Baik, kita lanjutkan Bu selanjutnya. Apa sih amalan selanjutnya yang membuat kita bisa mendapatkan doa dari malaikat ya? Selanjutnya Bu, bisa kita lihat yaitu orang yang makan sahur. Ya Bu ya. Yang ini Bu menunjukkan spesialisasi atau Bu, spesial khusus orang yang berpuasa Bu akan mendapatkan sholawat dari malaikat ya ketika mereka sahur. Di mana dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dan Imam At-Tabrani, riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, di mana Rasulullah pernah bersabda, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin. Allah dan malaikat-malaikatnya Ibu bersolawat kepada orang-orang yang sedang sahur. Ya Bu ya. Maaf, ini spesial banget Bu. Ini bagi orang yang niatnya pengen puasa, tidak ikut makan juga.
Ya, makan pagi karena pengen berangkat kerja. Enggak, apa tujuannya? Ustaz, saya harus makan jam 4 pagi nih. Kenapa jam 4 pagi? Karena nanti di pesawat takutnya bandara nggak dapat makan. Oh, berarti bukan puasa. Tapi makannya niatnya memang untuk puasa. Ini Bu, insya Allah ya, yang biasa menghidupkan saum sunnah khususnya Bu ya, maka kemuliaan ini akan didapatkan. Apa itu? Ketika kita sahur, Allah dan malaikat-malaikatnya Allah akan bersalawat untuk kita. Baik, itu nomor berapa Bu? Ya, nomor 9 ya, alhamdulillah. Kemudian kita lihat Bu, nomor 10, mungkin poin terakhir, karena setelah ini saya ingin membahas sedikit tentang keutamaan bulan haram Bu ya, yaitu mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Nah, izin. Ya. Mengajarkan kebaikan kepada orang lain ya. Sedikit apapun itu Bu, sekecil apapun ilmu tersebut, ketika kita mengajarkan, khususnya apalagi ilmu saja Bu, akan mendapatkan doa dari tak hanya malaikat. Izin saya bacakan hadisnya Bu ya. Di mana di sini hadis dari At-Tirmizi dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, beliau berkata, disebutkan kepada Rasulullah SAW 2 orang, salah satunya adalah orang yang ahli dalam ibadah, sedangkan satunya adalah orang yang alim. Ya Bu, alim artinya orang yang berilmu ya. Ini ilmu agama. Kemudian Rasulullah bersabda, apa kata Rasulullah? Fadlul alimi alal abidi kafadli ala adnakum. Keutamaan orang berilmu atas orang yang ahli ibadah itu, kata Nabi, bagaikan keutamaan aku Nabi atas seseorang yang paling rendah di antara kalian. Ingat Bu, posisi orang yang berilmu, kata Nabi Bu, dibandingkan orang yang ahli ibadah, itu seperti Nabi dengan orang yang paling rendah derajatnya dengan umat Nabi. Saking Nabi memuliakan orang yang berilmu. Kenapa Bu? Mohon maaf, orang yang beribadah belum tentu nih ibadahnya benar. Wah, kesemangat zuhur batur mah 4 orang 5 semangat boleh, tapi kan jadi masalah tanpa ilmu nih Bu. Ketika tanpa ilmu kebablasan. Tapi kalau orang berilmu, maka beribadah dia akan benar. Ini makanya Nabi mengatakan seperti aku dibandingkan dengan orang yang paling rendah di antara kalian. Kemudian Bu, Rasulullah kembali bersabda, apa kata Rasulullah? Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardin hatta namlata ya fi juhriha wa hatal huta la yusalluna ala muallimin nas al khairu. Subhanallah. Ini luar biasa Bu. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya Allah dan seluruh penghuni langit dan penghuni bumi, bahkan semut yang berada di dalam lubangnya atau sarangnya, bahkan ikan dan seluruh ikan yang dalam lautan Bu, semuanya kata Nabi itu bersolawat bagi orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Bayangkan Bu, Allah, malaikat-malaikatnya Allah, penghuni langit ya. Apa penghuni langit itu Bu? Ya mungkin burung Bu ya, terbang burung, gatot kaca, bahaya Bu ya. Langit, kemudian bumi seluruhnya Bu. Penduduk bumi berarti ada seluruh Makanya Nabi mengatakan bahkan semut yang ada dalam lubang pun, bahkan seluruh ikan itu bersolawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Allahu Akbar. Ingat Bu, ini nggak mutlak kajian seperti ini aja Bu. Ibu melihat teman yang salah, ibu ingatkan, enggak loh, yang benar seperti ini. Maka ketika itu kita mendapat doa Ibu, kebaikan. Ya, doa ya Bu, kalau salawat berarti didoakan keselamatan dan kesejahteraan kehidupan Ibu. Bayangkan Ibu. Ibu, maaf Bu Santi, saya pengen nanya Bu, ibu-ibu semuanya, semutnya ada berapa macam Bu? Jenis semut? Berapa macam? Banyak. Jawaban yang cerdas. Ada apa aja Bu? Semut merah, hitam, semut kecil, semut besar. Apalagi Bu? Ya? Baik Bu, saya ambil sampel ya, 1 semut aja Ibu. Maaf sebelumnya, Ibu Santi, berapa jumlah semut yang ada sekitar rumah Ibu? Ibu itu apa kalau mau diabdi Bu ya? Nggak terhitung Bu, betul nggak? Itu bayangkan, kita nggak tahu berapa jumlah semut yang ada di alam semesta ini Bu, di bumi ini Bu. Dan bayangkan seluruh makhluk tadi, kata Rasulullah Bu, itu bersolawat mendoakan kebaikan, keselamatan, kesejahteraan untuk kehidupan kita Ibu. Kapan itu Bu? Doa itu terjadi akan
di samping umur kita ketika kita mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Jadi Bu, jangan sungkan-sungkan. Jangan kita merasa aduh, Ustaz gak enak, Ustaz bisa dikatakan ustazah. Tenang Bu. Ya, niat kita karena bukan masalah label. Ustaz dah saya mau hoream mengajar di itu kenang itu. Ya, saya dianggap ustazah. Bu, bukan titel itu yang kita kejar, tapi keutamaan mengajarkan kebaikan kepada orang lain, kata Nabi, itu pahalanya luar biasa keutamaannya, yaitu dapat doa dari Allah, malaikat, seluruh penghuni langit bumi, bahkan seluruh semut, seluruh ikan, Masya Allah, mendoakan kebaikan, berselawat buat kita semua. Jadi Bu ya, ketika lagi jalan ada yang salah, ingatkan Bu, ini kebaikan, maka dapat pahala lainnya. Apalagi Ibu, alhamdulillah nih ya, ini kajian kita sudah 5 tahun ya Bu Santi ya? Ya. Sebelum COVID Bu ya? Iya. Sebelum Ibu kan mohon maaf catatan masih sebelah buku dan punya catat. Ajarkan Ibu. Ya, ajarkan. Buatlah majlis kecil-kecilan sama keluarga. Buatlah majlis kecil sama teman-teman Bu. Sampaikan ilmu itu Bu. Jangan Ustaz Bu Abu Kailawa ya. Jangan Ustaz itu terus yang dapat keutamaan ini. Ibu pengen dapat mudah. Walaupun satu keutamaan ayat yang Ibu sampaikan, satu huruf sekalipun Bu, Ibu dapat keutamaan yang luar biasa. Dapat sholawat dari seluruh penduduk langit dan bumi. Baik, alhamdulillah. Itu mungkin Bu kajian kita terkait doa-doa yang amalan agar kita didoakan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Izin saya fokuskan dulu Bu karena ada waktu, ini kurang lebih ada 15 menit terakhir. Saya ingin membahas terkait bulan haram ya Bu, tapi nggak bakal beres hari ini Bu ya. Karena dia mungkin sekedar pembukaan yang akan kita bahas lanjutkan dua pekan lagi insyaallah. Ya Bu ya. Coba kita awali Bu, Quran surat 9 ayat 36. Ya, izin temanya mungkin kita selesaikan, sudah selesai yang tadi Bu ya, agar rekan malaikat. Sekarang kita fokus Bu, pembukaan sedikit untuk membuka lebih dalam lagi 2 minggu lagi, yaitu keutamaan bulan-bulan haram.